Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di tutorial kedua probabilitas dan statistika. Oke, di tutorial kedua ini kita bakal bahas tentang variabel random. Sebelumnya aku mau nanya dulu dong, di kelas sudah sampai mana ya materinya? Halo, halo. Ada yang Sama Kak, bisa perwakilan ngasih tahu materinya? Semester udah sampai mana di kelas? baru sampai ini juga. Oh, baru sampai random variable juga. Udah nyampe penjelasan kayak apa itu kayak jenis-jenis random variable apa terus distribusi-distribusi gitu belum? Sampai harga harapan variansi dan sifat-sifatnya. Oke, kalau kayak distribusi binomial, bla 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 gitu udah belum? Poisson gitu-gitu. Belum, belum Kak. Oh, belum ya? Oke, kalau gitu kita sekalian bahas aja ya, biar nanti kalian punya gambaran juga untuk apa yang akan dijelaskan di kelas nanti. Oke. Oke, jadi kita bakal bahas tentang yang pertama itu tentang variable random. Kemudian ada Udah ada distribusi peluang, terus yang discrete continue gitu. oke oke. Thank you, thank you. Nah, nanti kita bakal bahas tentang variable random, distribusi, ekspektasi dan variansi dan juga kita lihat variable distribusi discrete dan continue. Oke, ini aku sorry ya, aku belum benerin lagi PPT-nya. Sorry banget. Nanti aku hapus aja deh. Hmm, oke, nggak bisa dihapus, nanti aja. Oke, yang pertama variable random dulu ya. Nah, apa itu variable random gitu? Nah, jadi variable random itu cara kita kayak ngasih angka ke sample space gitu teman-teman. Jadi kayak nanti outputnya tuh bilangan real yang ditentukan oleh setiap elemen dalam ruang sampel. Nah, jadi contohnya gini aja deh. Variabel random tuh bisa jadi apa aja. Nah, contohnya kalau di sini kasusnya dua buah dadu yang dilempar, sample space-nya itu kan nanti kan ada sebanyak 36 ya. Ruang sampelnya kan ada sebanyak 36 gitu. Kayak ada 6 kemungkinan di pelemparan ke pertama dan 6 kemungkinan di pelemparan kedua. Nah, sekarang kita boleh bebas nge-state X tuh apa aja, teman-teman. Jadi kayak misalnya di sini X tuh adalah variable random. Jadi X ini bisa kayak ya udah random angka berapa aja gitu. Nah, tapi dengan syarat di sini kita nge-define X-nya itu apa? Nge-define X-nya sebagai jumlah dari mata dadu yang muncul gitu. Jadi ini bisa berapa aja gitu. Bisa mulai dari 2 kan berarti. Bisa mulai dari 2, kemudian 3, 4, 5 dan seterusnya sampai nanti paling mentok kan ada di 6 tambah 6 ya, 12 gitu. Nah, jadi sekarang kalau kita mau nyari kejadian untuk jumlah mata dadunya 7, berarti kita mau nyari dua buah mata dadu itu kalau dijumlahin nanti hasilnya 7 gitu. Ya nanti ada 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 dan terakhir 6,1. Nah, jadi kayak ini variabel random tuh bebas-bebasnya di define-nya apa aja gitu. Bahkan nanti kalau kalian di semester 3 ada variabel random di PMA yang dinyatain TX itu adalah variabel random umur seseorang, teman-teman. Nah, jadi kayak bakal ngitung probabilitas orang meninggal tuh kayak berapa gitu. Nah, itu masih nanti ya. Eh, yang penting kita harus tahu dulu kayak kita bakal ketemu banyak sama variable random gitu. Oke, nah nanti variable random itu akan ada dua jenisnya. Yang pertama adalah discrete, yang kedua adalah continuous. Atau bahasa Indonesianya discrete dan continue gitu. Nah, discrete itu dia sifatnya dia diambil dari countable set. Countable set itu adalah set yang dapat dihitung gitu. Kayak ada batasnya lah istilahnya. Nah, contohnya nih, kita kayak ngambil nilai dari X adalah jumlah mata dadu yang muncul. Nah, itu kan nanti bisa dimulai dari dua ya. Dari dua, yaitu satu tambah satu, satu tambah dua, satu tambah tiga dan seterusnya sampai 6 tambah 6. Nah, nanti ini akan menjadi countable setnya dari si variabel random itu teman. Nah, kalau di gambar grafiknya mungkin nanti kayak dia bakal stepping gitu. Kayak bakal
terputus gitu. Karena untuk setiap nilai itu bakal sama. Nah, nanti kalau misalnya dia continuous itu artinya dia dari uncountable set, teman-teman. Set yang kayak nggak terbatas gitu. Contohnya ya set bilangan real gitu kan. Set bilangan real kan otomatis kayak gak ada batasnya gitu. Bisa kayak ibaratnya nanti kalau kita gambar tuh dia bisa kemungkinan berbentuk seperti ini dan dia bakal ada terus gitu. Jadi kayak banyak. Nah, jadi kayak nih intinya kita ngambil dari suatu interval yang tak terputus di garisan baring bilangan real. Nah, contohnya kayak X adalah tinggi badan di atas 180 cm. Nah, itu kan di atas 180 cm tuh ada banyak gitu. Bisa 180 180,000000001 itu kan masih masuk ke variabel random X ya gitu kan. Terus ada 180,05 dan itu kayak nggak ada batasnya gitu. Nggak bisa kita tetapin intervalnya berapa, terus steppingnya berapa gitu. Nah, ini makanya kita namain continuous random variable gitu, variable random yang continue. Nah, sekarang dari definisi yang tadi ada pertanyaan dulu nggak nih tentang random variable dan juga jenis-jenisnya, yaitu discrete dan continuous. Kalau nggak ada bilang aman di chat dong. Masih aman, oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, terima kasih react-nya guys. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke distribusi peluang. Nah, jadi apa itu distribusi peluang? Distribusi peluang tuh ya kayak kita kan punya distribusi tadi. Kita punya variabel random. Nah, kita mau kaitin dia dengan peluang. Nah, peluang itu bakal menjadi peluang terjadinya kejadian tersebut di dalam sample space gitu. Contohnya, kita punya variabel random X gitu ya. Ini variabel random. X ini random variable. X kecil ini artinya nilainya gitu. Nah, jadi X itu kan tadi kan kejadian ya bentuknya. Misalnya jumlah mata dadu gitu. Nah, kalau kita punya kayak gini, peluang dari X sama dengan X, artinya peluang kejadian X itu bernilai X gitu. Nah, jadi kayak misalnya kalau kita punya contohnya kasus dadu tadi, kita mau nyari peluang X yaitu muncul mata dadu dengan jumlah 3, ya nanti dia jadinya peluangnya berapa gitu. Nah, ini untuk arti dari notasinya ya teman-teman. Jadi kayak kita punya dua nilai di sini, X besar dan X kecil. Oh ya, variabel random itu bisa dinotasikan dengan huruf kapital ya teman-teman. Jadi kayak kalau di sini ada dua X itu artinya X-nya nilai yang berbeda gitu. Yang satu menunjukkan random variable, yang satu nunjukin satu nilai gitu. Nah, nanti untuk distribusi peluang ini itu nanti ada rumusnya atau bisa kita cari juga. Dan tapi untuk discrete dan continue itu sebenarnya beda di penamaan doang teman-teman. Ini nanti bakal ada di mata kuliah selanjutnya. Itu yaitu kalau kita punya peluang discrete, kalau kita punya variable randomnya itu discrete, nanti kita bakal punya nama peluangnya itu adalah distribusi peluangnya adalah PMF gitu, probability mass function. Terus kalau kita punya random variable-nya adalah continue, maka kita punya yang namanya PDF, yaitu adalah probability density function gitu. Nah, kemudian contohnya di sini kayak ada dua koin dilempar gitu. Ada dua uang koin dilempar. Terus di sini di-define X-nya itu adalah kejadian jumlah muncul angka gitu. Kejadian jumlah muncul angka. Nah, nanti kan berarti sample space-nya bisa apa aja nih? Bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka, sama gambar ya gitu ya. Nah, nanti kita bisa nyari peluangnya banyak. Misalnya yang pertama, ini udah ada soalnya. Oke. Yang pertama misalnya peluang, ini kan jumlah muncul angkanya ya. Misalkan jumlah muncul angkanya itu adalah 0 gitu.
Berarti ini kan peluang muncul angka sebanyak berapa? 0. Nah, kita tinggal cari aja nih. Yang nggak ada nolnya di sini ada berapa nih? Ada satu doang ya, yaitu di GG, di gambar-gambar gitu. Ada 1 dari 4 kemungkinan. Nah, baru kita punya peluang dari X sama dengan 0 adalah 1/4. Kemudian yang kedua, kalau kita punya peluang X sama dengan 1, itu artinya peluang dari kejadian X, yaitu adalah jumlah muncul angka, itu adalah 1. Berarti angkanya muncul sebanyak 1 kali gitu. Nah, di sini ada berapa? Angka gambar dan gambar angka ya, ada 2 dari 4, yaitu adalah setengah. Kemudian di sini yang terakhir, peluang X sama dengan 2. Artinya adalah peluang dari kejadian tersebut, yaitu jumlah muncul angka, itu adalah 2. Jadi kayak angkanya ada 2, yaitu cuman di 1 doang ya, di angka-angka ini. Ini nanti jadinya 1/4 gitu. Nah, nanti kadang kita bisa aja ditanyain yang lain. Contohnya di sini peluang X kurang dari sama dengan 1 misalnya. Misalkan kita ditanyain kayak gini. Nah, ini kan berarti kan peluang kejadian muncul angka kurang dari sama dengan 1 kali gitu. Bisa 0 kali, bisa 1 kali. Jadi paling banyak 1 kali gitu. Ya berarti udah tinggal kita jumlahin aja gitu. Peluang muncul kejadian yaitu 0 kali sama peluang muncul kejadian angka itu sebanyak 1 kali gitu. Sorry, ini bukan disama dengan tapi di plus ya. Karena kan dia harusnya bentukannya union ya, union dari X sama dengan 0 dan juga X sama dengan 1 gitu. Nah, makanya nanti jadi PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1, yaitu kita tadi punya PX sama dengan 0 1/4 dan PX sama dengan 1 adalah 2/4. Ini ditambah ya, ini ditambah. Jadinya 3/4 gitu teman-teman. Oke, nyampe sini aman nggak? Ada yang mau ditanyain dulu? Jempolnya guys, kalau aman. Jempol, oke, mantap. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita punya yang pertama kita bakal selidiki dulu kalau dia adalah discrete ya. Kalau dia discrete, itu kan tadi namanya apa? PMF ya. PMF. PX sama dengan X itu akan nilainya sama dengan sebuah fungsi gitu. Kita sebut fungsinya fx gitu. Nah, nanti kita punya sifat yang pertama, si fx ini pasti akan berada di antara 0 sampai 1 gitu ya. Jadi kayak dia bentukannya kan peluang, otomatis antara 0 sampai 1. Nah, kemudian kita juga punya jumlahannya itu pasti 1. Nah, ini kenapa? Kenapa harus 1? Karena kan kayak jumlah dari semua kejadian itu harus sama dengan 1 ya. Kayak contohnya tadi. Contohnya kita punya koin uang dilempar nih. Uang koin dilempar. Kita punya kejadian X, yaitu adalah kejadian jumlah muncul angka sebanyak berapa kali kan? Sebanyak X kali misalnya. Nah, kalau sebanyak 0 kali itu 1/4, kalau sebanyak 1 kali setengah, kalau sebanyak 2 kali 1/4. Nah, ini kan udah maksud semua ya, sample space untuk X-nya. Nah, berarti kan kalau kita mau nyari semuanya, yaitu PX 0 tambah PX 1 tambah PX sama dengan 2, berarti kan jadinya 1/4 ditambah setengah ditambah 1/4, yaitu adalah 1 gitu. Nah, jadi kejadian seluruhnya itu pasti kalau dijumlahin selalu 1 gitu. Nah, ini harus memenuhi hal ini teman-teman. Kalau nanti jumlahnya bukan 1, berarti dia bukan suatu PMF, yaitu mass functionnya dari probability-nya itu gitu. Harus memenuhi 2 ini. Nah, selain PMF, kita punya juga yang namanya CDF. Nah, apa itu CDF? CDF adalah singkatan dari Cumulative Distribution Function. Nah, CDF itu adalah
ya kumulatifnya, kayak penjumlahan kumulatifnya gitu. Contohnya kalau kita punya px kurang dari sama dengan x untuk suatu PMF px gitu ya. Nah berarti kita punya nanti penjumlahannya itu ya semua x kurang dari sama dengan x-nya, yaitu x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan seterusnya sampai x sama dengan x gitu. Nah ini akan menjadi CDF gitu ya. Oke, ya aku rasa itu doang untuk basicnya yang apa nih, yang PMF, yang discrete. Sebenarnya kita nanti belajar juga untuk yang apa namanya, yang continue abis ini ya. Nah tadi kan kita udah belajar yang ini dipahami dulu sementara. Untuk yang continue nanti kita bakal bahas di bawah. Sekarang kita bakal bahas dulu tentang yang namanya expectation sama variance, ekspektasi dan variansi gitu. Nah untuk ekspektasi itu kita bisa sebut bahasa lainnya itu sebagai mean. Kayak ekspektasi itu kan berarti harapan ya. Kalau di PPT-nya Pak Danduan mungkin nanti nilainya tulisannya adalah nilai harapan gitu. Berarti kayak kita mengekspektasikan variabel random x itu rata-rata berapa sih gitu. Nah itu adalah mean gitu, rata-rata ekspektasi gitu. Kayak ekspektasi kita saat variabel random x itu disebut itu berapa sih? Nah, itu ekspektasi. Nah cara nyarinya itu tergantung sama, balik lagi nih, tergantung sama dia PDF atau PMF gitu. Kalau dia discrete berarti kan PMF ya. Kalau dia discrete maka kita nanti pakai sigma gitu. Sigma dari ini selalu x kalikan dengan fx gitu. Sigmanya dari apa? Dari semua penjumlahan total dari sampel space-nya nanti gitu. Kayak misalnya kalau penjumlahan x-nya itu adalah jumlah mata dadu, jumlah angka 2 mata dadu misalnya. Berarti kan dimulai dari 2 ya. Dari 1 tambah 1 yaitu 2 sampai 6 tambah 6 12. Berarti dari 2 sampai 12. Nah, itu nanti yang jadi sigmanya. Nah, sekarang kalau misalnya dia continue, apa bedanya? Dia tetap sama, x sama fx di sini. Gitu. Cuma nanti dia diintegralin gitu, teman-teman. Diintegralin dari minus tak hingga sampai tak hingga dx. Nah mungkin tapi kan kita belum belajar mostly kan kalkulus 2 ya. Maksudnya kayak integral tuh baru muncul di kalkulus 2 teman-teman. Jadi kayak aku rasa ini bakal nggak di mention terlalu dalam untuk yang continue. Apalagi kita belum semua belajar integral. Nah jadi kayak untuk sementara cukup dipahami aja konsepnya kalau dia tuh adalah integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari x kali fx dx gitu. Itu untuk ekspektasi. Nah kemudian kita punya variansi. Untuk variansi ini dia sebenarnya variansi itu kan kalau ekspektasi kan tadi definisinya kayak kita mengharapkan variabel random tersebut tuh nilainya berapa gitu. Nah sekarang kalau variansi itu adalah kita mengharapkan selisih dari nilai suatu random variable dengan rata-ratanya itu sejauh apa sih gitu. Jadi kayak kita mau lihat persebaran data tersebut gitu, sejauh apa dari rata-ratanya. Nah, makanya kalau kita lihat basic rumusnya di sini itu adalah x dikurangi minus ekspektasi x. Oke. Nah, jadi kan ini kayak kita punya x nih bilangannya dikurangi ekspektasinya. Misalnya kayak kita punya rata-rata ekspektasi itu di sini. Ini ekspektasinya. Nah, tapi ternyata nilainya itu x-nya itu sebenarnya di sini gitu. Nanti kan kita punya selisihnya ya, minusnya ya. Nah, ini bakal jadi selisihnya. Kemudian ini kenapa dikuadratkan? Karena bisa aja nanti dia nggak selalu di atas garis gitu. Bisa aja di bawah garis ekspektasinya gitu. Makanya kan kalau
kalau gini kan oke, x min EX nya positif, tapi kalau kayak gini x min EX nya yaitu apa tuh, negatif ya, soalnya kan lebih tinggi yang EX gitu. Nah, kenapa nggak pakai absolute value? Karena pendekatannya itu secara statistik lebih bagus pakai eh, dikuadratkan gitu teman-teman. Nah, jadi makanya di sini kita mending pakai yang kuadrat gitu. Jadi kita bakal lihat semakin besar nilai ekspektasinya berarti semakin jauh data tersebut dari ekspektasinya gitu. Kalau x di sini kan berarti x min ekspektasi x-nya kan gede banget ya. Nah, ini berarti dia tuh datanya tuh menyebar sangat jauh dari si ekspektasinya gitu. Nah, nanti ketika kita menjabarkan soal bla 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 gitu, kita menyebarkan bentuk yang ini, kita bakal dapat nilainya itu akan sama dengan variansi dari x adalah ekspektasi dari x kuadrat gitu. Jadi kuadratnya di dalam x dikurangi dengan ekspektasi dari x dikuadratkan. Nah, ini rumus yang aku rasa perlu banget dihafal. Gitu. Kalau yang atas tuh kayak basic, terlalu basic untuk dipakai di pengerjaan soal gitu. Nah, makanya di pengerjaan soal biasanya nanti kita lebih gampang pakai yang rumus kedua ini. Variansi x sama dengan x kuadrat min EX dikuadratkan. Gitu ya. Oke, nyampe sini dulu deh. Loh, kok ini 2 kali? Oke, maaf ya teman-teman. Aku emang agak kurang prepare malam ini karena agak buru-buru tadi. Oke, ini sama ya slide-nya. Nah, sekarang oke, nyampe sini dulu deh. Apakah ada pertanyaan apa enggak? Oke, aman, aman. Kalau ya nggak ada, kalau ada pertanyaan langsung aja ya guys di open mic. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke covariance sama korelasi. Aku lupa ini sempat keluar di UTS apa enggak. Kayaknya sih di beberapa tahun ke belakang tuh kayaknya nggak keluar. Tapi kayak kita jaga-jaga aja buat apa ya? Buat jaga aja. Atas kita tahu rumusnya aja gitu. Jadi sini kita punya kovariansi sama korelasi. Nah, rumus dari kovariansi itu nanti bisa disebut kovariansi dari x, y gitu. Nah, apa sih itu kovariansi? Kovariansi itu kan di sini kita punya dua random variable ya. Random variable x sama random variable y gitu. Nah, kovariansi ini buat mengukur seberapa jauh sih dua variabel tadi, si x sama y ini bergerak bersama-sama gitu. Maksudnya bergerak bersama-sama nih kayak kalau x-nya naik, y-nya naik apa turun gitu. Kalau x-nya naik, y naik, berarti dia ada hubungan searah gitu kan. Kayak sebanding ke atas gitu. Kalau x-nya naik tapi y cenderung turun, nanti kan gimana gitu. Terus kalau kovariansinya itu 0, mendekati 0, berarti kan kayak artinya nggak ada hubungan linear yang jelas antara x sama y. Nah, ini kepake di mana? Ini bakal kepake di PRRW, di pengantar PRRW, pemodelan regresi dan runtun waktu gitu. Nah, nanti di sana kita bakal banyak pakai kovariansi ini. Kovariansi itu nanti rumusnya adalah ekspektasi dari x kali y dikurangi ekspektasi x kali ekspektasi dari y gitu. Itu ya. Dan tadi definisinya itu adalah untuk mengukur seberapa dua variabel ini
itu bergerak bersama. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti kita bakal belajar di PRRW gitu ya, semester depan. Kayak itu untuk kovariansi. Nah sekarang ada juga yang namanya korelasi teman-teman. Korelasi dari X, Y gitu. Nah kalau korelasi itu nanti definisinya dia itu untuk mengukur kekuatan atau mungkin kayak arah gitu, hubungan linear antara dua variabel. Nah nanti dia range-nya itu dari -1 sampai 1 gitu. Kalau -1 berarti dia bakal hubungan linearnya itu negatif gitu. Kalau plus hubungan linearnya positif. Kalau 0 berarti dia nggak punya hubungan linear gitu. Jadi kayak hubungan linear tuh ya seberapa kuat hubungan mereka gitu. Kalau dia naik gitu. Seberapa kuat. Nah ini nanti bakal lagi-lagi dibahas di PRRW semester 2. Untuk rumusnya bentar ya, aku mau definisin sesuatu dulu di sini. Kita punya sigma di sini, sigma x itu untuk menuliskan variansi gitu. Variansi dari x. Oh ya, variansi itu bentar ya. Variansi itu kuadrat gitu. Kalau nggak pakai kuadrat nanti namanya standar deviasi. Nah, berarti kalau variansi itu biasanya sigma kuadrat gitu. Sigma dari di sini kan variabel randomnya x, makanya jadinya sigma x. Nah, tapi kalau tadi gimana nih? Korelasi, rumusnya apa gitu? Nah, kalau korelasi itu nanti rumusnya adalah kovariansi dari x, y dibagi dengan standar deviasi dari x dikali standar deviasi dari y. Gitu. Standar deviasi itu tadi adalah akar kuadrat dari variansi gitu ya. Jadi kayak kita kalau mau nyari korelasi itu harus nyari kovariansinya dulu, kemudian kita cari standar deviasinya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang kovariansi dan korelasi nggak gitu? Kayak apa gitu yang mau ditanyain? Mungkin ada yang penasaran kayak ini nanti matkulnya gimana, bagaimana? Semester 2 apa gimana? Nggak ada ya? Ada nggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Aman, aman. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut dulu aja. Ini yang penting kalian hafal dulu aja, guys. Gak usah dihafal juga, kayak ya hafalin kovariansi aja sih, mentok-mentok paling. Oke, nah selanjutnya yang ke 6 itu ada tentang mean and variance properties. Nah, kalau ini berarti baru nih harus benar-benar dihafal ya untuk sifat-sifatnya, sifat-sifat antara mean dan variansi gitu. Karena ini bakal jadi tools banget buat nantinya gitu. Karena jujur sering banget keluar soal-soal yang pakai properti-properti dari sifat mean dan variance ini. Yang pertama nanti kita punya ekspektasi dari AX plus or minus BY itu nanti akan sama dengan A kali ekspektasi X plus or minus B times expectation of Y. Nah jadi kayak kita kalau ada variabel random nih, ekspektasi dari AX misalnya, itu nanti kita keluarin dulu konstantanya ya dengan A, B adalah konstanta.
Nah, jadi dia kayak sebuah bilangan gitu. Misalnya ekspektasi 2x, ya udah berarti dia akan sama dengan 2 kali ekspektasinya si x. Nah, kita juga kayak bisa misah gitu, teman-teman. Kayak misalnya kita ada dua suku nih di sini, ax dan by, di mana x dan y itu dua variabel random yang berbeda kan. Nah, nanti akan kita pecah gitu. Kita pecah dulu, jadinya ekspektasi ax ditambah atau dikurangi ekspektasi dari by. Nah, tapi konstanta itu bisa keluar. Nanti jadinya a kali ekspektasi x ditambah b kali ekspektasi y gitu. Itu yang pertama ya. Nah, ini harus dihafal juga sifat yang pertama ini. Nah, nanti kita punya sifat kedua. Sifat kedua itu yaitu variansi dari ax. Itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan kuadratnya. A kuadrat dari variansi x. Gitu. Nah, ya, jadi kayak kalau bedanya sama yang ekspektasi, dia tetap bisa keluar, tapi syaratnya harus dikuadratin konstantanya itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya variansi dari ax plus or minus by. Nah, ini bakal gimana nih? Kalau tadi kan kita bisa mecah ya. Ekspektasi itu kita bisa pecah. Nah, tapi kalau variansi itu sebenarnya kita bisa pecah juga. Jadi a kuadrat, kalau variansi kan tadi dia konstantanya boleh keluar asalkan dia harus dikuadratkan ya. Itu boleh sama. Nah, tapi ada tapinya, dia harus di plus or minus lagi sama apa? Sama 2 kali covariance dari x, y. Nah, ini kenapa bisa kayak gini? Kalau kalian mau buktiin lebih lanjut, nanti kalian bisa searching di Google, boleh juga pakai GPT kayak pembuktiannya apa sih sampai bisa kayak gini gitu. Intinya yang perlu dihafalin adalah kayak gini. Terus kita bisa punya keterangan nih dari sini. Di sini kan ada kovariansi ya, kovariansi. Nah, nanti kalau misalnya jika kovariansinya itu adalah 0, maka apa? Artinya x, y itu adalah independen. Independen berarti kemarin saling lepas ya. Dia kayak nggak ada irisannya gitu. Jadi dia saling independen kalau kovariansinya itu adalah 0 gitu. Kalau kovariansinya 0, otomatis nanti variansi dari ax plus by itu sama dengan kayak ya udah penjumlahannya aja gitu. Penjumlahan dari variansi x sama variansi y. Gitu. Nah, ini 3 rumus yang aku rasa perlu dihafal gitu. Oke. Apakah ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Kalau nggak ada, aku mau minum dulu ya sebentar. Oh ya. Oh ya, teman-teman, nanti kalau aku jelasinnya terlalu kecepatan dan minta diulang, boleh bilang aja ya. Aku takut kecepatan jelasinnya.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke discrete random variable. Oke. Sebentar. Oke. Nah, di sini kita bakal bahas discrete-nya dulu ya. Bukan random variable sih, namanya apa ya? Distribution, sorry. Iya, variable random sih bener. Tapi distribusinya. Jadi kayak dia punya nanti distribusi. Nah, distributions. Itu ada kurang lebih sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 distribusi untuk yang discrete. Nah, kita recall lagi ya, discrete itu kan tadi kayak yang setnya itu countable gitu. Masih bisa dihitung. Nah, ini bakal banyak banget bentuknya. Aku disclaimer dulu. Jadi kayak setiap distribusi itu punya bentuk PMF-nya, fungsinya sendiri gitu. Dan nanti ini kayak apa ya? Bakal agak ribet gitu kalau dihafalin. Nah, jadi kayak nanti kalau ada cheat sheet, kalau kalian mau tulis ya tulis aja gitu. Kayak emang jadi bisa dihafalin, bisa banget karena setiap distribusi itu punya kayak definisi dan juga kenapa dia bisa berbentuk seperti itu gitu. Nah, tapi kayak eh, untuk saat ini belum terlalu urgent buat kalian kayak untuk menghafalkan setiap distribusi gitu. Apalagi yang discrete apalagi yang continue nanti. Oke. Nanti oke, di sini ada berapa banyak? Ada 7 ya. Pertama kita bakal bahas dulu Bernoulli. Nah, apa itu Bernoulli? Nah, Bernoulli itu nanti kita bisa menuliskan kayak gini. Misalnya kita punya X gitu ya, variabel random X gitu. Akan berdistribusi Bernoulli dengan parameter P gitu. Nah, ini cara kita menuliskan atau mendefinisikan sebuah distribusi gitu. Jadi kita tulis dulu random variabelnya apa, yaitu X. Kemudian nanti kita nyatakan dia dalam bentuk Bernoulli, baru parameternya P. Bentar ya teman-teman, aku kayak harus ngelakuin sesuatu dulu. Wait, sabar. 1 menit, oke. Oke. Sorry teman-teman. Oke ya, lanjut ke Bernoulli. Nah, jadi kita bacanya tadi random variable X akan berdistribusi busi Bernoulli Bernoulli dengan parameter P gitu. Nah, apa itu P di sini? P-nya itu nanti biasanya bentuk peluangnya gitu. Nah, nanti PMF-nya adalah seperti ini. Peluang X besar itu sama dengan X itu akan sama dengan Fx. PMF-nya ya, yaitu
P dan 1 min P gitu. Ini kalau X-nya sama dengan 1. Ini kalau X-nya sama dengan 0 gitu. Dengan 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Nah, artinya apa sih Bang gitu. Nah, jadi artinya itu di Bernoulli ini, di distribusi Bernoulli ini kita cuman punya dua sampel space-nya gitu. Yaitu antara 0 atau 1 gitu kan. Kalau 0 itu berarti dia menunjukkan apa? Sukses ya. Sukses. Kalau 0 itu menunjukkan not success gitu. Jadi kayak berhasil atau tidak berhasil doang percobaannya gitu. Nah, kalau berhasil dia punya peluang sebesar P gitu di sini. P gitu. Kemudian kalau misalnya tidak berhasil, ya otomatis peluangnya berapa? 1 min P gitu. Nah, makanya dia bentuknya seperti ini. Jadi untuk X itu berdistribusi Bernoulli, artinya dia X itu hanya mungkin kejadiannya itu cuman berhasil atau tidak berhasil doang. Nanti dia hasilnya adalah tinggal peluangnya aja berapa gitu. Contohnya ya, misalkan kita diketahui ya, givennya itu peluang mencetak gol itu adalah misalnya 2/5. Nah, terus tendangan itu akan dilakukan sekali. Tendangan dilakukan sekali. Nah, kalau tendangan dilakukan sekali, otomatis kan akan ada dua kemungkinan ya, antara gagal atau sukses gitu. Nah, misalnya kita definisiin kalau X itu adalah random variable. X itu adalah random variable yang menyatakan kalau dia tuh apa? Berhasil gol apa tidak? Berhasil gol atau tidaknya gitu. Nah, berarti nanti kita bisa ngedefinin sebuah fungsi ini. Kalau X sama dengan 1, kalau dia berhasil, ya udah, berarti nilai dari PX sama dengan 1 adalah 2/5 gitu. Nah, tetapi kalau kita misalnya punya peluang dia tidak gol, yaitu kebobolan gitu ya, berarti PX sama dengan 0, dia tidak sukses, berarti dia nilainya akan menjadi 1 min P, yaitu 3/5 gitu. Nah, intinya gampang ya gitu doang. Intinya kayak kita mau nyari peluang berhasil atau tidak berhasil, tapi ya kita nyatakan dalam bentuk random variable gitu. Peluang X sama dengan sukses adalah 2/5, peluang X sama dengan not sukses adalah 3/5. Kayak itu untuk distribusi Bernoulli. Aman gak teman-teman? Oke ya, aman ya. Lanjut kita ke selanjutnya, yaitu adalah geometrik. Oh, bentar, satu lagi teman-teman yang harus dicerna ya. Untuk Bernoulli itu nanti kita punya ekspektasinya dari X itu adalah P dan variansinya itu adalah apa? P kali 1 minus P gitu. Jadi nanti kalau setiap distribusi ini kita punya nilai ekspektasi sama variansinya masing-masing teman-teman, dan ini bisa dicari. Oke, ini kenapa bisa P? Karena kan ekspektasi itu kan tadi apa tuh? Kita cari definisinya. Nih ya, di sini. Dia kan diskrit ya. Ekspektasi dari X adalah sigma dari X kali Fx gitu. Nah, sekarang kalau kita balikin ke sini, berarti kan tadi kan X-nya adalah di sini aja ya. Nyempil dikit. Ekspektasi dari X itu kan sigma dari X kali Fx. Nah, X-nya itu kan berarti kan cuma 0 sama 1 ya. Berarti 0 kali F0
tambah 1 kali F1. F0 apa? F0 1 min P. Kalau F1 adalah P. Lah jadinya 1. Bentar. X-nya itu adalah F0 1 min P 1 kali P. Bentar. Kenapa bisa salah? F1 tuh kan P. Bentar. Ini bener kok X kali Fx. Oke lah ya, kita anggap aja nanti gitu kayak kita bahasan kita besok-besok. Intinya kayak kita dari rumus ini harusnya itu nanti dapatnya ekspektasinya itu adalah P gitu. Tapi aku nggak tahu ya kenapa bisa salah tadi. Kalau aku mungkin kurang teliti, nanti kalau kalian ketemu salahnya di mana bisa chat di komen aja ya gitu. Intinya nanti ekspektasinya itu adalah X dan variansinya itu adalah P kali 1 min P. Kemudian lanjut ke geometrik. Geometrik itu nanti kalau kita notasiin kan berarti misalkan kita punya random variable X, itu akan berdiskresi geometrik dengan parameternya nanti P juga gitu. Nah, nanti di sini kita punya ekspektasinya. Ekspektasi dari X itu adalah 1 per P, kemudian variansi dari X-nya adalah 1 negatif P dibagi apa ya? Bentar aku lupa. 1 negatif P bagi P kuadrat. Nah, bagi P kuadrat ya. 1 min P per P kuadrat. Nah, ini nanti PMF-nya adalah untuk peluang X sama dengan X-nya, yaitu nanti bakal jadi Fx, itu hasilnya akan sama dengan P kali 1 min P pangkatnya nanti X min 1 sama 0. Untuk X-nya ini sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Yang ini untuk otherwise. Nah, jadi apa bedanya sama yang tadi yang Bernoulli? Misalnya kayak kita ini ya, misalnya kayak kita punya tadi ya, peluang gol itu tadi berapa? Peluang gol itu misalnya 2/5 ya, 2/5. Terus kita diberikan misalnya 10 kali kesempatan gitu, 10 kali kesempatan untuk dia nendang. Nah, nanti kan berarti kan bisa aja berhasil, bisa aja gagal gitu kan. Nah, nanti kayak kita bisa nyatain peluang dari gol pertama saat tendangan ke berapa tuh? Tendangan ke, misalnya aku mau tendangan ke 7 gitu. Jadi dia kayak gagal terus 7 tendangan, 6 tendangan tuh gagal terus, tapi di tendangan ke-7 dia bakal gol gitu. Nah, kalau kayak gini kan kalau kita pakai logika peluang biasa ya waktu SMA, itu kan berarti kayak ya udah kita kan gagal sebanyak berapa kali? Gagal sebanyak 6 kali ya. Berarti ya udah 3/5 kita gagalin sebanyak 6 kali, kemudian di peluang ke-7 itu akan berhasil, yaitu adalah 2/5. Nah, itu akan menjadi P-nya kan. Nah, ini tuh sebenarnya kalau kita nyatain dalam random variable, yaitu dengan X itu adalah random variable. X itu adalah random variable yang menyatakan kalau dia itu adalah menyatakan tendangan berhasil pertama di X gitu, X tendangan. Jadi kayak dia bakal, kalau X-nya 7 berarti dia baru tendangan ke-7 gitu masuknya. Nah, ini nanti namanya, kalau X-nya itu adalah random variable dari ini, maka dia akan berdistribusi geometrik gitu teman-teman. Geometrik dengan parameter peluangnya nanti. Nah, contohnya kalau ini kita notasikan, itu kan berarti P X sama dengan 7 gitu.
itu akan menjadi 3/5 pangkat 6 kali 2/5 sesuai dengan ininya ya, P kali 1 minus P pangkat X min 1 gitu. Karena kan X min 1 itu kan satunya berhasil, nah gagalnya kan sebanyak X min 1 gitu. Nah makanya bentuknya nanti kayak gitu. Kayak itu untuk yang geometrik. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke ya, apa nih chat? Bentar. Oke, kita lanjut ke distribusi selanjutnya yaitu binomial. Binomial. Nanti dia bentuknya itu adalah X. Tadi ekspektasinya udah ya. X itu berdistribusi binomial dengan parameter n, p. Nah, jadi parameternya ada n, ada p gitu. Nah, nanti kita mau punya ekspektasinya. Ekspektasi dari X itu akan menjadi np. Kalau variansinya itu akan menjadi np kali 1 min p. Gitu ya, itu untuk ekspektasi dan variansinya dari binomial. Nah, nanti PMF-nya apa? PMF-nya adalah fx itu sama dengan n kombinasi k. Nah, masih ingat kombinasi ya? Ada di tutorial kemarin. Kali p pangkat k. P pangkat k-nya itu adalah p pangkat x kali 1 min p pangkat n min x. Gitu. Ini x. Untuk x sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai n. 0 otherwise. Nah, jadi kayak kita lihat bentuk ininya ya, bentuk perkaliannya. Di sini pertama kita punya apa tuh? Kita punya n kombinasi x. Artinya apa? Artinya kan kita memilih berapa tuh? Kita memilih x objek dari n gitu kan. Kemudian dikalikan dengan peluang berhasilnya sebanyak x kali, kemudian dikalikan dengan peluang gagalnya sebanyak 1 dikurangi p kali. Sebanyak n dikurangi n dikurangi x kali gitu. Nah, jadi kita bisa kayak sejatinya ya. Sejatinya tuh binomial itu adalah Bernoulli gitu. Bernoulli dengan jumlah percobaan yang lebih dari 1. Kalau Bernoulli kan tadi percobaannya 1 doang ya. Nah, tapi kalau binomial itu percobaannya bisa lebih dari 1 gitu. Dan itu bisa gagal ataupun sukses gitu. Jadi kayak Bernoulli Bernoulli dengan percobaan yang banyak. Yaitu lebih dari 1. Nah, misalnya kayak kita dikali 10 kayak tadi ya, peluang gol itu sama dengan 2/5 sama kayak tadi. Kita dikasih 10 kali percobaan. Dari 10 kali percobaan kita disuruh cari peluang dia berhasil sebanyak 7 kali gitu. Nah, berarti kan dia bakal menjadi peluang dari berhasil. Random variabelnya di sini x. X itu adalah random variable yang menyatakan banyak gol yang berhasil gitu ya. Banyak gol berhasil. Nah, berarti kalau peluang X sama dengan 7,
Berarti kan dia berhasil sebanyak 7 kali ya. Ya udah, kita tinggal dari 10 kali tadi percobaan kita ambil 7 gitu. Kemudian nanti kita apain? Kita kalikan dari peluang berhasilnya, yaitu 2/5 dipangkatkan dengan berhasilnya berapa kali. Ya pasti kan berhasilnya sebanyak 7 kali ya. Nah, gagalnya berapa kali? Gagalnya adalah sebanyak 10 dikurangi 7, yaitu 3 kali gagalnya. Dan ini akan menjadi peluang dia untuk melakukan gol sebanyak 7 kali itu berhasil gitu. Itu untuk binomial. Itu X-nya nanti bisa berhasil atau gagal sesuai soalnya kan ya. 10 7 nya itu 10C7. Ya, jadi kayak satu-satu ya. Jadi kayak termnya 10 itu kan banyak ya. Tadi kan kita punya definisi ini ya, yang Bernoulli itu kan saat X-nya sama 1 atau X-nya sama dengan 0. Berarti kayak dia bisa berhasil ataupun gagal. Kayak bisa jadi nanti kayak bisa jadi ya dia mati atau tidak mati gitu. Atau mungkin kalau misalkan aku pernah ngerjain satu case itu, dia Titanic nih contohnya. Titanic itu kan variabel randomnya kan nanti dia outputnya selamat atau tidak selamat gitu. Jadi kayak yang penting selalu berlainan gitu, sesuai soal nanti. Terus untuk notasi ini, nah notasi ini kan kemarin aku jelasin ya, kalau misalnya kita mau nuliskan kombinasi itu kan ada beberapa notasi ya. Ada yang kayak 10 kombinasi 7, ada yang 10 kombinasi 7. Nah, untuk di variabel untuk di operasi aljabar itu biasanya kita lebih umum pakai yang kedua ini gitu. Yang kayak kayak pecahan tapi nggak ada pernya gitu. Dan iya, ini bakal jadi kombinasi. Jadinya kan nanti 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial, 3 faktorial, 2/5 pangkat 7 kali 3/5 pangkat 3 gitu. Paling kalau kalian mau nyederhanain, mentok-mentok sederhanain bentuk ini aja sih. Yang ini nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Kecuali pakai kalkulator, itu kan masih bisa dihitung ya. Kayak 0, berapanya gitu. Nah, itu boleh banget dihitung. Tapi harusnya kayak stop di sini aja udah bener sih. Tapi kalau ada kalkulator ya kenapa nggak dihitung gitu. Daripada kalian gabut, mungkin kayak sisa ujian waktu itu kayak ya udah isi aja jawabannya pakai 0 komanya itu gitu. Oke, apakah ada lagi pertanyaan teman-teman untuk yang binomial? Ekspektasinya udah ya, oke. Kita bakal lanjut ke negatif binomial. Negatif binomial ini sebenarnya aku agak lupa definisinya gimana karena saking jarangnya kepake gitu. Negatif binomial ini biasanya kita juga disebut dengan Pascal ya. Ini aku kasih rumusnya aja deh. Kalau misalnya X berdistribusi Pascal anjay. Pascal nanti parameternya M, P. Dan nanti dia bakal punya PMF PX sama dengan X itu adalah kombinasi dari X-1 dan juga M-1 dikalikan dengan P pangkat M kali 1 min P kali X min M. Untuk M nya itu nanti untuk H nya ya, untuk X nya itu adalah M plus 1 dan seterusnya. Kemudian akan menjadi 0 saat dia otherwise. Dan dia nanti ekspektasinya adalah M per P dan juga variansinya adalah M kali 1 min P per P kuadrat. Nah, tapi ini kayak jarang banget keluar di soal-soal
distribusi. Jadi kayak that's why kayak aku agak lupa sih, aku belum baca ulang kembali terkait dengan definisi dari kejadian untuk negatif binomial ini kayak gimana gitu. Nanti kalau kalian mau baca boleh aja kayak chat aku, nanti aku kasih buku referensinya untuk ngebahas yang negatif binomial ini ya teman-teman. Oke, ini ekspektasi variansinya udah aku tulis, PMF-nya udah aku tulis. Kita lanjut ke hypergeometric. Nah, hypergeometric ini aku ingat banget karena ini yang paling mudah untuk diingat gitu dibanding dengan yang tadi ya, yang negatif binomial gitu. Nah, kita seperti biasa kita definisiin X itu sebagai variabel random hypergeometric. Agak lama juga ya ngebahas variabel random nih. N K. Jadi nanti ada N besar, ada N, dan juga ada K. Dan nanti ekspektasi dari X itu akan menjadi N kali K per N besar, dan variansinya itu akan menjadi N kali K dikali dengan N min K kali N besar min N kecil dibagi N kuadrat dikali N min 1. Oke, ribet banget ya teman-teman, gak mungkin untuk dihafal ini. Nah, jadi itu variansi dan ekspektasinya. Nah, tapi konsep dari PMF-nya itu menurut aku agak lumayan gampang dibandingkan dengan ekspektasi variansinya. Misalnya di sini kita ganti ya, jangan deh, gini aja bener, X sama dengan X gitu. Berarti kan dia fx ya. Fx-nya itu akan menjadi apa? Akan menjadi K kombinasi X dikali dengan N min K, N besar ya, N besar min K kombinasi N kecil min X dibagi N kombinasi N. Oke, teman-teman yang belum daftar ATOX boleh banget ya daftar ATOX teman-teman besok. Oke, iklan dikit. Nah, hypergeometric itu nanti dia kayak kita punya K objek dan juga punya N min K objek. Kemudian untuk K objek ini kita akan dipilih X objek. Untuk N min K objek ini akan dia dipilih N min X objek. Mungkin lah, kayak biar gampangnya aku kasih ilustrasi aja ya. Ilustrasinya kayak kita misalnya punya ada 30 chip gitu ya, 40 deh, ada 40 chip, terus 3-nya diketahui rusak. Ambil 5 sekaligus. Nah, jadi kayak kita punya ada 40 chip nih misalnya, terus kita tahu kalau ada 3-nya itu rusak gitu. Nah, terus kita bakal ngambil 5 chip dari kotak tersebut itu secara acak gitu teman. Nah, berarti kan kita bakal nemuin ada suku cadang yang kemungkinan pas kita ambil itu bakal rusak, ya enggak? Ya kan? Nah, makanya kayak kita mau nyari peluangnya berapa. Misalnya kayak kita notasiin. Nah, kalau problemnya kayak gini itu adalah hypergeometric teman-teman. Jadi kayak coba kita kerjain tanpa hypergeometric ya. Misalnya ada X suku cadang rusak yang terambil. Jadi ketika kita ngambil 5 suku cadang itu kayak secara random, nah ternyata kita dapat X nih, sebanyak X yang rusak gitu. Pasti X itu kan kurang dari sama dengan 3 ya, maksimal 3 banget tuh. Nah, makanya untuk peluang dia terambil
suku cadang yang rusak adalah 3 kombinasi X gitu. Kalau terambilnya satu doang berarti kan ada 3 kemungkinan untuk suku cadang yang terambil gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya kita kalikan dengan apa? Suku cadang yang yang nggak rusak gitu. Kalau tadi kita ngambil 3 yang rusak, dipilih sebanyak X, berarti kan kita punya sisanya 37 kemungkinan suku cadang lagi gitu yang mau kita ambil, dan kita harapkan itu bakal rusak, ya kan? Kita bakal ngambil berapa nih? Kita mau ngambil 5, tapi udah terambil X. Berarti kita sisanya 5 min X. Gitu ya. Jadi kita punya 5 min X sisanya yang bakal diambil dari 37 suku cadang yang tidak rusak. Nah, karena ini peluang, makanya kita bagi dengan himpunan semestanya. Himpunan semestanya itu adalah ketika kita mengambil 5 suku cadang dari total 40 suku cadang, yaitu adalah 40 kombinasi 5. Dan ini akan menjadi fx kita. Nah, ini kalau kita lihat sama nggak bentuknya sama yang atas? Sama ya. Nanti di sini variabel x besar itu akan berdistribusi hypergeometrik dengan apa? Dengan n besarnya itu kan 40, kemudian nanti yang n kecil itu adalah yang mau diambil. Kita mau ngambil 5. Dengan K itu apa? K itu yang rusak. Yang rusak di sini ada 3. Nah, ini nanti kayak gini, dan ini akan menjadi PMF-nya, yaitu PX sama dengan X gitu. Kalau kita mau ngambil peluang dia bakal terambil satu yang rusak, ya udah tinggal PX sama dengan 1. 3 kombinasi 1 kali 37 kombinasi 4 dibagi dengan 40 kombinasi 5, dan ini bisa dihitung berapa kombinasinya gitu ya. Itu untuk yang hypergeometrik. X suku cadang rusak, perbedaannya dengan yang diketahui 3 rusak itu gimana, Kak? Maybe bisa dioperasi kembali dan expand kembali. Jadi kayak X itu kan variabel random nih. Ingat ya? Ingat definisi variabel random. Kayak variabel random tuh nilainya bisa berapa aja gitu. Tapi kita udah diketahui nih 3 itu udah pasti rusak gitu. Jadi kita punya 40 chip itu 3-nya rusak. Berarti kan sisa yang nggak rusak berapa? 37 ya. Nah, X itu adalah suku cadang rusak yang terambil nih. Aku ngasih tahu yang terambil. Karena kan kita ngambil 5 itu kan belum tentu nanti kita rusak semua kan yang keambil kan. Nah, makanya kita yang kerusak tuh kemungkinannya bisa berapa aja tuh. Bisa keambil 1 yang rusak, bisa keambil 2 yang rusak, bisa keambil 3 yang rusak, atau bisa aja kayak kita nggak ngambil rusak sama sekali gitu. Kayak ya udah kita ngambil semua tuh yang nggak rusak gitu. Nah, itu kan ada kemungkinannya ya, ada 4 kemungkinan ya. X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Itu yang namanya variabel random, teman-teman. Nah, karena tadi dia bisa bermacam-macam nilainya dari 0 sampai 3, nah makanya kita bisa kayak mengembalikan lagi ke fungsinya gitu. Yaitu ketika kita mencari peluangnya, kan kita ini mau nyari peluang ya. Mau nyari peluang kalau kita ngambil 5 tuh berapa sih gitu. Peluangnya kalau kita ngambil 1 yang rusak, 2 rusak, apa berapa gitu. Terserah, tergantung X-nya gitu. Jadi X-nya di sini bisa berubah-ubah gitu. X-nya ini bisa berubah-ubah. Tapi kalau 3 itu ya suku cadang yang rusak doang gitu. Jadi makanya ya udah. Yang pertama ini kan kita ngambil 3, ngambil sebanyak yang rusak berapa, bisa jadi berapa gitu kan. Dari 3 yang totalnya rusak. Kemudian 37 ini yang enggak rusak, kita ambil sisanya. Kemudian dibagi dengan total keseluruhannya. Gimana Rahma, Aifil, Indira, apakah sudah menjawab? Aman nggak? Oke, aman ya. Itu untuk yang hypergeometrik, teman-teman. Nah, sekarang kalian dapat Poisson ya. Siapa nih sini yang nama gugusnya Poisson? Nah, jadi ya nama gugus kalian tuh diambil dari nama-nama distribusi, teman-teman. Nah, sekarang kita bakal belajar distribusi Poisson. Nah, Poisson ini distribusi yang kayak kaitannya nanti dengan soal rata-rataan gitu.
Nah, jadi di sini uniknya ketika kita punya X yang berdistribusi Poisson dengan parameter lambda, nanti kita punya ekspektasi dari X itu akan sama dengan lambda, dan variansi X-nya juga itu akan sama dengan lambda. Jadi kayak variansi sama ekspektasinya sama gitu. Nah, nanti PMF-nya itu akan menjadi E pangkat negatif lambda kali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Ini akan menjadi PX sama dengan X. Begitu teman-teman. Nah, ini nanti dihafal aja. Kayak ya tinggal dihafal aja sih kayak rumusnya. Itu bilangan Euler ya, yang 3,2 sekian. Itu kalau di kalkulator ada kok nilainya gitu. Tinggal tulis aja pangkat, nanti lambdanya kan bisa berapa gitu, kayak pangkat min 20 apa pangkat 20 gitu. Nanti kayak di kalkulator pasti bisa keluar nilainya. Ya, itu untuk Poisson. Kayak ini udah hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Kayak untuk discrete deh, untuk discrete dulu terakhir. Kita punya Poisson as an approximation for binomial gitu. Nah, jadi nanti kayak ketika kita mengerjakan problem yang bisa kita binomialkan untuk n yang sangat besar. Tadi kan kita punya binomial itu kan kita punya nilai n, di mana n adalah banyak percobaannya kan. Nah, ketika kita punya n yang sangat besar, let's say kayak di atas 100, 200 sampai 1000 gitu dan seterusnya, itu kita bisa menggunakan aproksimasi teman-teman, nilai pendekatan dengan pendekatan rata-rata gitu. Nah, ini akan menjadi kayak pendekatannya nanti ketika kita punya X distribusi binomial, terus kita punya nanti nilai n sangat besar misalnya, dan peluangnya itu adalah lambda bagi n dengan lambda lebih dari 0 dan konstan. Jadi kayak lambdanya ini konstanta gitu, nggak bakal berubah. Kita bisa mengajukan aproksimasinya gitu, yaitu limit dari n mendekati tak hingganya dari fn itu akan menjadi fx itu akan menjadi sama dengan ntar Poisson tuh tadi pangkat x tuh kan ya. Oke, itu akan menjadi sama dengan pangkat negatif lambda pangkat x per x faktorial. Nah, jadi kan kita tadi punya nilai ini ya, nilai fx-nya binomial. Itu kan sebenarnya apa? Fx-nya binomial tuh kan sebenarnya ini ya, n kombinasi x kali p pangkat x kali 1 min p pangkat n min x. Fungsi x tuh punya parameter x di dalamnya. Nah, namun di sini kita mau ngambil limitnya, limit ketika kita asumsikan kalau dia itu adalah n-nya itu yang sangat besar gitu, mendekati tak hingga di sini. Nah, nanti ketika kita punya kayak gini, ya udah kita tinggal nyari aproksimasi berdasarkan Poissonnya aja gitu. Nah, jadi akan menjadi aproksimasinya yaitu pangkat negatif lambda kali dengan lambda pangkat x dibagi dengan x faktorial gitu. Nah, jadi kayak yang ini tuh kayak penjelasan bahwa ketika kita punya distribusi binomial dengan banyak percobaan yang sangat besar, ya aku tandain di sini tuh percobaan sangat besar. Itu bisa diaproksimasi menggunakan Poisson gitu teman-teman. Oke ya, ini nanti ada contoh-contoh soalnya. Mungkin kita bakal bahas di minggu-minggu kedepannya. Untuk
pertemuan kali ini karena udah lumayan banyak, kita bakal berhenti sampai di penjelasan distribusi aja ya, biar nggak kemalaman juga. Oke, itu untuk Poisson as binomial. Nah, kemudian sekarang kita bakal lanjut ke yang continue gitu. Nah, kalau tadi kan waktu di discrete kita kan ngomongin si fungsinya itu adalah PMF ya, probability mass function. Nah, kalau di continue kita sebutnya dia sebagai PDF, yaitu adalah probability density function. Yang ini ya, mana sih tadi probability density function. Nah, ini continue kita pakai PDF gitu. Aku tulis lagi deh, kita pakai PDF gitu ya. PDF-nya adalah fx gitu nanti. Nah, karena dia continue, otomatis kita bakal batasin dia dengan suatu interval, teman-teman. Let's say kita punya interval dari A sampai B. Nah, ini kan berarti kayak peluang X itu berada di antara A sampai B gitu. Jadi kayak dia tuh bakal apa ya, ada range-nya gitu loh, karena dia nggak punya satu nilai tetap, ya kan? Kayak nilainya bakal selalu continue gitu. Nah, makanya dia nanti bakal menjadi peluangnya. Dan nanti ketika kita nyari peluangnya dari A sampai B, itu akan menjadi integral dari A sampai B dikalikan dengan fx dx. Kenapa diintegralkan? Karena kan kita tahu ya, kalau kita punya jadi kayak ini nanti peluang itu kalau kita gambarkan ya, kayak mostly akan berbentuk kayak gini, teman-teman. Sebenarnya nggak selalu gini, ini kan khusus untuk normal doang. Tapi kayak nanti banyak bentuknya, ada yang kayak gini, ada yang gini, dan seterusnya gitu. Nah, pokoknya intinya apa yang aku mau jelasin adalah ketika kita punya interval di sini, misalnya A, X-nya itu dari A sampai B, ini kan sumbu X nih. Ketika kita punya interval dari A sampai B, nah itu kan nanti kan berarti peluangnya itu adalah luas daerah yang di sini. Dan mungkin di sini ada yang pernah belajar juga di kelas 12 mungkin, kalau luas daerah di bawah kurva, misalnya kan di sini kurvanya kurva fx ya, kurva PDF-nya gitu, fx itu adalah apanya, adalah integralnya gitu, luasannya. Nah, makanya kayak integral ini adalah kayak penggantinya sigma tadi di PMF gitu. Kalau PMF kan tinggal dijumlahin doang tuh karena dia discrete, tapi ini continue, nilainya bisa bermacam-macam gitu. Nah, makanya kita butuh integral untuk mencari luas daerah di bawah kurvanya tersebut gitu. Nah, cara nyarinya nanti kayak gampang ya, tinggal diintegralin terus dikasih range dari A sampai B gitu. Nah, kemudian kita juga punya misalnya kalau dia X-nya itu kurang dari sama dengan B doang, kayak dia nggak ada batas bawahnya ya. Ini nanti integralnya itu akan menjadi integral tak wajar gitu namanya. Dari negatif tak hingga sampai dengan B gitu. Jadi kayak dia kalau tadi range-nya sampai A dari sini, kalau yang itu dia kayak ya udah. Ini kan dia namanya asimtot ya, teman-teman. Dia garis asimtot, dia kayak bakal mendekati sumbu X tapi tidak akan pernah menyentuh sumbu X gitu. Nah, makanya ketika kita punya, tapi kayak luas daerah di bawahnya ini pasti satu, karena kan dia propertinya apa? Propertinya si ini ya, propertinya si PDF tadi. Luas daerahnya itu kan pasti satu ya. Kalau diintegralin hasilnya satu gitu. Nah, makanya ketika kita punya interval B dan kita mau nyari X kurang dari sama dengan B, itu adalah luasan di sini sampai tak hingga gitu, sampai kayak tipis banget garisnya, itu akan menjadi luas daerahnya. Berarti dari min tak hingga sampai B dari fx dx. Dan ini kayak nyarinya itu butuh ilmu di kalkulus 2, teman-teman. Jadi kayak aku rasa belum bisa keluar soalnya, paling mentok-mentok yang A doang sih, yang A kurang dari X kurang dari B doang gitu. Nah, kita juga punya sifat, kayak sifat PDF tuh udah aku jelasin juga tadi, aku tulis ulang aja.
Sifat PDF tuh yang pertama, si fx-nya ini pasti si fx itu lebih dari sama dengan 0. Yang kemudian yang kedua adalah integralnya dari min tak hingga sampai tak hingga itu nilainya berapa? 1 ya. Fx dx itu akan sama dengan 1 gitu. Kayak luasan di bawah kurvanya ini. Itu harus sama dengan 1. Harus banget. Kayak itu untuk continuous random variable. Nah, nanti dia punya beberapa distribusi juga yang berkaitan dengan apa tuh, yang berkaitan dengan distribusi ini juga gitu, yang berkaitan dengan continuous random variable. Yang pertama, ketika kita punya x yang berdistribusi uniform a, b, ini nanti ekspektasinya adalah a plus b dibagi 2, dan juga variansinya adalah b kurangi a dikuadratkan dibagi dengan dibagi dengan 12. Ntar aku lupa ini 12 apa bukan ya, sebentar guys. Oh iya betul 12. Asal usulnya dari mana? Cari di sumber lain aja ya. Karena kalau dijelasin nanti kayak nggak seharusnya kalian belajar juga sih guys, karena kayak bakal kepakainya, kayak ini bakal dibahas di semester 3 lebih lanjutnya. Kalau kalian mau nyari detailnya gimana. Yang penting sekarang kalian kayak minimal tahu dulu aja, terus nanti ujian taruh di cheat sheet gitu. Tapi kalau kalian mau udah menekuni dari sekarang ya juga nggak apa-apa gitu. Nah, nanti PDF-nya px sama dengan x-nya, yaitu fx-nya itu akan selalu konstan teman-teman, yaitu 1 dibagi b kurangi a dengan apa? A kurang dari x kurang dari b, atau 0 otherwise gitu. Nah, nanti misalnya kita punya distribusi x ini berdistribusi uniform dengan range-nya dari 3 sampai 7. Berarti kan nanti kan kita mau nyari misalnya peluang x itu kurang dari sama dengan 6 ya. Oh ya, ini nanti PDF-nya kayak gini doang. Sorry. Ini nanti kan berarti sesuai dengan rumus tadi kita, itu kan bakal menjadi apa? Integral dari negatif tak hingga sampai 6 dari fx dx gitu ya. Nah, tapi kan kayak emang ini nyampe tak hingga gitu x-nya. Enggak kan? Karena kita tadi punya range apa? Range-nya itu dia dari 3 sampai 7 gitu. 3 kurang dari x kurang dari sama dengan 7 dari uniform distribution ini gitu. Nah, berarti nanti kita tuh punyanya integralnya tuh nggak sampai minus tak hingga sebenarnya. Cuman sampai 3 doang, sampai 6 gitu. Dari 3 doang sampai 6. Fx dx, fx-nya kan tadi berarti apa? Dari sini kita dapetin salah, harusnya aku nulis fx-nya dulu ya. Kita punya fx-nya kan berarti 1 dibagi 7 dikurangi 3 ya. Di sini kan b-nya 7, a-nya 3. Berarti fx-nya adalah 1 dibagi 7 min 3, yaitu 1/4. Nah, makanya nanti kita punya integralnya dari 3 sampai 6 dari 1/4 dx. Nah, integral dari 1/4 itu akan menjadi apa? Akan menjadi 1/4 x gitu ya. 1/4 x. Kemudian range-nya akan berjalan dari 6 sampai 3. Nanti berarti jadinya 1/4 kali 6 dikurangi 1/4 kali 3, yaitu adalah berapa tuh? 6 dikurangi 3 adalah 3/4 gitu. Itu untuk px kurang dari sama dengan. Oke ya.
yaitu untuk distribusi uniform. Nah, kemudian kita punya apa nih sekarang? Exponential. Exponential itu nanti bentuknya adalah capek juga ya. Banyak ini. Exponential dengan parameternya lambda, itu nanti dia punya ekspektasi x-nya adalah 1 per lambda dan juga variansinya adalah 1 dibagi lambda kuadrat. Dan dia nanti PDF-nya adalah lambda kali e pangkat min lambda x dengan syarat x-nya ini lebih dari 0. Kalau nggak lebih dari 0, ya hasilnya 0. Gitu. Itu untuk eksponensial. Nah, yang terakhir kita punya normal. Gitu ya. Aduh, sorry bentar. Bentar ya. Oke, nah normal ini sebenarnya bisa kita sebut juga Gaussian. Let's go Gaussian. Nah, Gaussian itu jadi dia kayak yang normal. Dia nanti misalnya kita punya x itu akan berdistribusi mu, sigma kuadrat. Artinya apa? Dia punya rata-rata sebanyak mu dan juga dia punya variansi sebanyak sigma kuadrat gitu. Nah, ini untuk normal. Ini aku tulis normal ya. Normal dengan parameter mu, sigma kuadrat gitu. Nah, ini efeknya agak ngeselin sih teman-teman, karena agak panjang ya. Pertama, dia adalah akar dari 2pi. Ini kayaknya keluarin aja, nanti jadinya sigma kali 2pi gitu, dikalikan dengan eksponensial dari negatif x dikurangi mu kuadrat dibagi dengan 2 sigma kuadrat. Nah, ini kan kalau normal tuh kan gini ya. Nah, setelah kita bikin kayak gini, dia bakal punya distribusi n-nya itu adalah 0,1 gitu. Rata-ratanya 0, kemudian variansinya adalah 1 gitu. Jadi ini tuh adalah normal tuh bisa kita tulis juga sebagai kan n gitu teman-teman. Dan nanti ini bakal aku lebih bahas di lebih lanjut di tutor selanjutnya. Nanti kita ada yang namanya membaca grafik normal teman-teman. Kayak kita punya disediain grafik normal. Grafik normal tuh nanti kayak kurang lebih kayak gini. Sorry. Kayak begini. Nanti di sini ada rata-ratanya. Kayak besok kita bakal nyari nilainya berapa berdasarkan tabel gitu teman-teman. Nah, tapi nanti kayak harus kita normalin dulu nih ke normal 0,1 dulu pakai rumus ini, kemudian baru bisa kita cari. Nah, nanti kayak kita bakal lebih lanjut lagi, bakal bahas gimana cara kita memperhitungkan di grafik normal atau Gaussian ini nanti gitu ya. Oke, aku rasa untuk yang discrete tuh nyampe sini doang. Oke. Habis itu di sini aku ada soal. Kita latihan soal aja habis ini. Satu soal aja ya, biar nggak terlalu lama juga. Oke, aku ambil referensi dulu ya. Kita ambil dari Xylib nih teman-teman. Bentar, aku coba buka Xylib dulu. Sebelumnya ada yang mau ditanya dulu nggak sambil aku nyari soalnya? Kalau ada yang mau ditanyain bisa. Oke, Kak izin bertanya. Untuk korelasi min 1, apakah hubungannya kebalikan? Karena setahu saya untuk yang memiliki hubungan lemah adalah nilai
sebenarnya untuk yang memiliki hubungan lemah adalah nilai korelasi yang mendekati nol. Wait ya, kita balik dulu ke slide kovariansi dan korelasi. Mana tadi? Sini ya. Korelasi itu kan seberapa kuat gitu ya. Korelasi itu bentar, kovariansi itu kan kayak, kalau kovariansi kan seberapa linear mereka. Kalau korelasi itu seberapa kuat mereka gitu. Kalau dia bentar ya. Kalau di codingannya sih bentar. Kalau R-nya itu mendekati 1, dia hubungannya positif. Ya, jadi min 1 tuh bukan lemah ya teman-teman kalau dikorelasi. Kayak semakin mendekati 1 atau min 1 itu semakin kuat gitu justru. Kalau min 1 ya berarti hubungannya itu kebalikan aja gitu. Jadi kayak pokoknya kalau mendekati 1 atau min 1 dia bakal kuat. Tapi kalau mendekati 0 itu jadi lemah gitu. Jadi kayak semakin dia ke 1, berarti kan dia kayak ada 0 ke 1 ke min 1 gitu ya. Semakin kesini makin kuat gitu. Semakin ke kanan atau ke kiri itu semakin kuat gitu. Ya bener sih. Jadi kayak kalau dia mendekati 1 atau min 1 dia berarti kayak ya udah punya hubungan kuat gitu. Tapi kalau dia masih 0 itu berarti hubungannya lemah gitu ya. Kemudian kembali ke slide eksponensial. Wait. Eksponensial yang ini. Oke. Oke, kalau kalian belum sempat nyatat juga, kita nanti ada ini kok guys. Ada apa namanya? Aku bagiin ya. Jadi kayak aman aja guys. Nah, contohnya ini deh soal. Ini aku ambil referensi dari UTS tahun 2023 Propstat. Oke mungkin biar seru nih, coba boleh dulu dikerjain. Coba ya, silahkan dikerjain selama 2 apa 3 menit deh coba.
Oke, apakah ada lagi yang mau jawab teman-teman? Kita coba bahas ya soal ini. Jadi kan kita mau nyari, kita punya variabel, kita diketahuinya dulu ya. Diketahuinya itu X itu punya distribusi binomial gitu. Mantap, Raditya Ilham. Kita punya X itu berdistribusi binomial dengan n-nya itu adalah 10. Tapi kita belum tahu p-nya berapa gitu. Di sini kita belum tahu distribusi p-nya itu berapa pulangnya. Nah, kita juga diketahui kalau varian X itu adalah 0,25 kali ekspektasi dari X gitu. Ini kayak givennya gitu. Nah, di sini kita bisa tahu, pertama kita punya peluang dari X sama dengan X dari binomial, yaitu adalah apa? N kombinasi, ini aku ganti K deh, aku agak bingung kalau pakai X. N kombinasi K kali dengan peluang K kali 1 min P pangkat K gitu ya. Nah, dan kita tahu ekspektasi dari si X itu kan apa tadi? N kali P ya, ekspektasinya. Kemudian kalau kita punya variansinya, itu adalah N kali P dikali dengan 1 dikurangi P. Berdasarkan yang tadi, catatan yang tentang ekspektasi dan variansi dari binomial. Nah, ini kan berarti kita udah bisa masukin ke persamaan ya. Kalau variansi X itu adalah apa? NP kali 1 min P itu akan sama dengan 0,25 kali dengan adalah ekspektasi dari X yaitu NP gitu. Nah, makanya nanti kita punya NP min NP kuadrat itu akan sama dengan apa? 0,25 kali NP. Atau karena NP-nya nggak sama dengan 0, berarti kita boleh mencoret kedua ruas dengan NP ya. Kita bagi kedua ruas dengan NP karena N kali P-nya tidak sama dengan 0. Nah, makanya kita punya nanti nilai P itu adalah 0,75. Nah, berarti ini kita udah bisa lengkapin nih. X itu ternyata berdistribusi binomial dengan apa? Dengan 10, peluangnya adalah 0,75 gitu. Nah, untuk soal yang A itu kan PX sama dengan 7. Nah, berarti dia akan sama dengan apa? N kombinasi K kan berarti. N-nya kan ada berapa nih? N-nya ada 10 ya. 10 kombinasi 7 kali P-nya adalah berapa? 0,75 ya. 0,75 pangkat 7 kali 1 min P-nya berarti 0,2. Oh ya, N min K, sorry. Betul banget. Ini N min K. Berarti sini 10 min 7 yaitu 3. Sorry guys, salah hitung. Salah tulis. Nah, itu untuk yang PX sama dengan 7-nya. Dan ini kalau di kalkulator. Nah, ini kalian kalau UTS di kalkulator aja ya guys. 10 kombinasi 7-nya dihitung aja. Nanti hasilnya sekitar 0,25028. Itu untuk yang X sama dengan 7. Kemudian kita mau nyari P X kurang dari 2 atau X lebih dari 8. Nah, ini kan berarti karena dia atau ya, itu bisa kita apain? Kita bisa mengapain tuh? Melepaskan peluangnya gitu loh. Karena kalau dia atau saling lepas, itu kan berarti kita bisa nyatain dia dalam bentuk X kurangi 2 tambah peluang dari X plus kurang lebih dari 8. Nah, X kurang dari 2 apa? Berarti kan PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ya. Itu untuk X kurang dari 2. Karena X-nya itu nggak mungkin menjadi negatif ya. Karena kan di sini N kombinasi K. Nah, jadi kayaknya ini kayak kalau nggak dari 0 ya sampai N. Kalau ini kan berarti kalau dari ini ya. Kalau X lebih dari 8 itu adalah di atasnya 8, yaitu berapa? 9 nyampe 10 doang ya.
X sama dengan 9 tambah P X sama dengan 10 gitu. Nah, kenapa nyoba 10 doang? Karena kita mentok di 10 kombinasi sekian gitu. Nggak mungkin kan kombinasi itu kayak 10 kombinasi 11. Nah, makanya kayak X-nya mentok-mentok di 10. Dan ini kalian hitung manual aja. Ini jabarin berapa, ini jabarin berapa, ini jabarin berapa, ini jabarin berapa. Kemudian nanti kalian jumlahkan hasilnya. Selamat menghitung gitu. Pakai kalkulator aja. Oke, itu untuk yang soal UTS. Gampang ya soal UTS-nya. Kayak gitu teman-teman. Oke, ada yang minta dijelasin lagi tentang variansi X. Variansi itu apanya ya yang mau dijelasin? Soalnya kayak variansi itu kan ntar ya, aku coba balik di sini. Kita punya ekspektasi, kita punya variansi. Terus kalau variansi itu adalah persebaran yang tadi di soal. Kalau yang di soal kan ya udah variansi X-nya 0,25 kali ekspektasi dari X. Ya udah variansinya kan kalau di Bernoulli kalau di binomial ini yang aku tulisin. Kita punya ekspektasinya n kali P, variansinya n kali P dikali dengan 1 minus P. EX itu adalah NP gitu. N kali P gitu. X-nya itu n kali P. Dan variansinya adalah n kali P kali 1 min P. Jadi kayak emang udah dari sananya begitu gitu. Gitu teman-teman. Oke, kita nyampe sini dulu aja karena udah lama juga. Takutnya kalau kelamaan nanti meledak ya. Intinya kita udah bahas tentang random variable mulai dari discrete continue, kemudian kita bahas juga distribusinya. Dan ini nanti kalian dicatat aja guys, nggak usah kayak nggak usah kayak stres sendiri kayak wah banyak banget gitu. Yang penting dicatat aja. Dan nanti kalau mau ujian 90% sih boleh pakai cheat sheet. Jadi kayak santai aja, nggak usah terlalu takut gimana gimana gitu. Paling nanti yang keluar tuh kalau nggak Poisson, normal, kalau enggak ya binomial gitu. 3 itu doang sih yang paling sering keluar gitu. Jadi kayak ya aman aja lah gitu. Sisanya nanti ekspektasi variansi ini ya dicatat juga gitu. Oke, mungkin sampai sini aja untuk tutorial 2 pada malam hari ini, pada malam minggu. Terakhir ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak dari pertemuan kali ini guys? Aku tunggu sampai 21.24 ya. 1.24. Jam berapa sih sekarang? 8.24. Oh ya guys, jangan lupa ikut workshop ya. Red, seberapa gampang UTS Propstat kak? Waduh, UTS Propstat tuh gampang banget. Isinya nanti bias, kemudian gambar apa ya? Kayak ngebaca tabel Z, kemudian random variable kayak yang tadi itu ekspektasi variansi, ya gitu-gitu deh. Kayak gak terlalu susah kok. Semoga ya. Kalau moodnya Pak Dandon lagi baik, harusnya nggak terlalu susah teman-teman. Karena pasti mirip-mirip soal tahun lalu guys. Jadi kayak ya udah ikutin aja, jawabin aja soal tahun lalu guys. Nah nanti aku kayak bikin sesi sendiri kayaknya ya sebelum UTS Propstat, kayak kita bakal ada satu pertemuan untuk ngebahas semua soal tahun-tahun sebelumnya. Gimana teman-teman kalau kayak gitu? Setuju atau tidak setuju? Nanti mungkin kayak di sebelum UAS kan tanggal 8 ya. Nanti kita ada satu Zoom buat
bahas semua UTS-nya gitu. Jadi nanti udah ada pembahasannya juga. Kalau setuju boleh dong react-nya, jempolnya apa kayak setuju. Oke, suka ya nanti ya. Saya kabarin jadwalnya lebih lanjut lagi. Nah, mungkin teman-teman boleh absen dulu di link yang sama di deskripsi grup, tapi diisi yang tutor kedua ya teman-teman. Buat yang kemarin belum presensi juga bisa presensi. Oke, karena mungkin sampai segitu aja, aku akhiri dulu ya. Stop record.